Istri yang tadi anggap. Bab 33. Bab 96. Dia istriku, bukan istrimu. Persembahan audio Tun dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Andreas berdiri di taman rumah sakit. Pria tampan itu memandang ke arah anak kecil yang sedang duduk di kursi roda. Anak kecil itu terlihat bahagia ketika mendapatkan suapan bubur dari ayahnya. Bahagianya mereka. Kumam Andreas pelan. Pria tampan itu merasa kosong dalam hatinya. Dia sangat ingin memiliki anak dan istri di sampingnya. Namun pria tampan itu cukup sadar diri bahwa dia sudah tidak layak lagi untuk mencari calon pendamping hidup. Sudah 2 wanita yang lukai dengan kejam. Dia tak ingin lagi menambah korban keegoisannya. Andreas menongak menatap langit biru di pagi hari yang terasa indah dipandang. Suasana pagi yang sejuk, karena semilir angin berembus mesra menerpa kulitnya. Apa kamu bahagia di sana, sayang? Apa di sana kamu tidak merasakan sakit hati lagi? Apa kamu merindukanku seperti aku merindukan kamu? Bagaimana kabar kamu dan anak kita? Kalian baik-baik saja kan? Andreas bertanya-tanya dalam hati. Pria tampan itu seolah berbicara dengan pemilik hatinya yang telah ia sia-siakan. Di tengah-tengah lamunannya, pria itu tersadar dikala sebuah kain kecil berwarna hitam tiba-tiba menimpa wajah tampannya. Apa ini? Andreas mengambil kain hitam itu lalu menatapnya. Cadar. Kumam Andreas pelan. Cadarku! Alona ingin menggapai cadarnya, namun tak sampai. Wanita cantik itu beranjak dari tempatnya, mengejar cadarnya yang dibawa oleh angin. Alona melihat punggung seorang pria yang memegang cadarnya. Segera Alona menghampiri pria tersebut. "Itu cadarku!" ujar Alona langsung merampas cadarnya tanpa melihat pria itu. Dasar angin, datangnya tiba-tiba tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Kerutu Alona seraya memasangkan cadarnya kembali. Sayang, kamu kah ini? Jantung Alona berpacu kencang dikala mendengar suara bariton yang sangat dikenalinya. Keringat dingin membasahi kening dan tangannya karena ketakutan dan gelisah. Andreas terkejut saat melihat wanita yang sedang berdiri di hadapannya ini adalah Alona, mantan istrinya yang disangka telah meninggal. Rasa bahagia menghampiri Andreas. Wajah pria tampan itu berbinar bahagia seperti kembali mendapatkan cahaya kehidupannya. Sayang, Alona. Andreas ingin memeluk wanita yang ia cintai itu. Namun seseorang lebih dulu menarik Alona, membuat pria tampan itu gagal memeluk Alona. Umi, kemana aja? Capek abis cari-cari dari tadi. Vero tiba-tiba datang menarik Alona membawa wanita cantik itu ke dalam dekapannya. Alona yang tadinya terkejut pun tersadar ketika mendengar panggilan Vero. Rasanya wanita cantik itu ingin muntah di tempat mendengar Vero memanggilnya Umi. Namun wanita cantik itu tak bisa muntah, karena untuk mengeluarkan suara saja dia tak bisa, karena Andreas berada di dekatnya. Alona mengeratkan pelukannya menyembunyikan wajahnya yang bercadar itu ke dalam dada bidang Vero. Andreas termangu melihat Alona dipeluk oleh pria lain. Terlebih lagi pria yang di hadapannya ini berparas tampan dan berpakaian koko. Maaf Tuan, lain kali jangan asal memeluk wanita yang bukan mahram, keluarga atau saudara, atau murim, tidak saudara tapi istri Anda. Tadi, Anda hampir memeluk istri saya. Tegas Vero dengan nada sopan namun penuh penekanan di dalamnya. Istri. Otak Andreas rasanya ingin meledak ketika mendengar Alona diklaim sebagai istri orang lain. Pria tampan itu tak terima. Dia istriku, murimku, dan halal untukku. Dia adalah Alonaku. Kamu yang haram menyentuhnya. Tukas Andreas menatap tajam Vero, seolah ingin menendang Vero saat itu juga. Alona mengeratkan pelukannya pada Vero, membuat pria tampan itu paham bahwa Alona saat ini sedang ketakutan dan tak ingin kembali pada Andreas. Sepertinya Anda salah orang, Tuan. Ini istri saya, halal bagi saya, dan namanya bukan Alona, tapi Inem. Sanggah Vero membuat Alona kesal. Dasar Vero kurang ajar. Apa tidak ada nama yang lain selain Inem? Teriak Alona dalam hati kesal. Andreas tak patah arang. Pria tampan itu telah melihat wajah di balik cadar wanita yang sedang dipeluk oleh pria asing di hadapannya ini. Kalau begitu, buka cadar wanita yang kamu anggap istrimu itu. Biarkan aku memastikan bahwa dia benar-benar istrimu, bukan istriku yang selama ini aku cari.
Tantang Andreas membuat Alona membeku. Kalau begitu lepas dari istrimu, agar aku tahu dia benar-benar istrimu atau istriku yang selama ini aku cari. Tantang Andreas membuat Alona membeku. Wanita cantik itu mengeratkan pelukannya pada Vero, menandakan dirinya benar-benar gelisah saat ini. Dia belum siap kembali pada Andreas. Luka yang ditorehkan oleh pria itu masih menganga di hatinya. Cintanya begitu tulus ia berikan pada Andreas, namun pria tampan itu tega menyakitinya. Vero tersenyum simpul mendengar tantangan Andreas. Pria tampan itu menatap tajam Andreas. Kamu tidak berhak melihat wajah istriku. Menyuruh seorang muslimah melepaskan cadarnya, itu sama saja seperti kamu menelanjanginya di muka umum. Karena bagi seorang muslimah, cadar merupakan identitas mereka. Tegas Vero membuat Andreas mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu tetap kekeh ingin melihat wajah wanita bercadar di hadapannya ini. Tapi cadar tidak wajib hukumnya, jadi dia tidak akan berdosa bila melepasnya sebentar saja. Sangga Andreas membuat Vero terkekeh kecil. Mohon maaf sebelumnya. Sepertinya pemahamanmu tentang agama masih minim. Cadar itu hukumnya memang tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk dipakai oleh para muslimah. Seperti istri-istri Rasulullah yang langsung memakai cadar ketika perintah dari Allah turun dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 53. Dalam ayat ini dapat menjelaskan bahwa terdapat syariat penggunaan cadar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Begitu juga dalam hadis Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah, beliau melihat Aisyah mengenakan niqab atau cadar di tengah kerumunan para sahabat dan Nabi mengenalnya. Ibnu Sa'ad Tabaqat, ini adalah dasarnya, ujarnya. Bahkan hampir semua ulama sepakat, hukum cadar akan berubah menjadi wajib apabila kecantikan seorang muslimah itu mampu menimbulkan fitnah. Maksudnya adalah, kecantikan seorang muslimah itu bisa membuat para pria bernafsu melihat kecantikannya. Begitu juga dengan suara menjadi aurat wanita. Seorang muslimah dianjurkan memakai nada yang tegas dan tidak boleh mendayu-dayu berbicara dengan laki-laki. Bahkan saking hebatnya Islam dalam menjaga dan mengistimewakan wanita, punggung tangannya pun dianjurkan untuk ditutup-tutupi. Karena ditakutkan, ada sebagian laki-laki yang sangat penasaran pada wanita bercadar. Ketika mereka melihat punggung tangan wanita itu bersih dan mulus, pastinya akan timbul rasa penasaran, sehingga mereka akan menebak-nebak dan membayangkan bagaimana kecantikan di balik cadar itu. Vero berkata tegas menatap tajam wajah tampan Andreas. Pria tampan itu tak pernah berniat merendahkan pemahaman ilmu agama Andreas. Dia hanya ingin meluruskan pemahaman Andreas. Dan bagiku, istriku adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Itulah sebabnya aku menyuruhnya memakai cadar agar kecantikannya hanya aku saja yang menikmatinya. Perlu kamu ketahui, setiap perintah yang keluar dari lisan seorang suami menjadi wajib bagi sang istri. Selama perintah itu dalam hal ketaatan kepada Allah dan tidak memudaratkan bagi sang istri. Tambah Vero dingin membuat Andreas bungkam 1000 bahasa. Alona yang mendengarnya pun merasa hangat dalam hati. Vero baru saja memuji kecantikannya, suatu hal yang tak lagi pernah ia dengar setelah menikah dengan Andreas. Aku permisi dulu. Vero merangkul bahu Alona membawa wanita cantik itu mengikuti langkahnya. Saat tiba di depan mobil, Vero segera membukakan pintu mobil untuk Alona. Setelah wanita itu masuk, barulah Vero menutupnya. Tunggu. Andreas mencekal tangan Vero yang ingin masuk ke dalam mobilnya. Ada apa lagi? Tanya Vero lagi menautkan alisnya sebelah. Aku tidak bermaksud ingin melanjangi istrimu. Hanya saja aku benar-benar ingin memastikan wajahnya saja yang sangat mirip dengan istriku. Berikan aku kesempatan sekali saja untuk melihatnya. Andreas menatap Vero penuh harap. Pria tampan itu rela menurunkan harga dirinya dengan mengemis pada Vero, agar diizinkan melihat wajah Alona yang tertutup cadar itu. Lalu, bila mirip apa yang akan kamu lakukan? Merebut istriku? Tukas Vero membuat Andreas terdiam. Aku hanya ingin minta maaf. Gumam Andreas pelan namun masih terdengar oleh telinga Vero. Maaf,
Aku sedang buru-buru. Satu saranku bila memang kamu ingin mencari istrimu, dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, karena Dia yang paling tahu di mana keberadaan istrimu. Mengadulah padanya bahwa kamu sedang mencintai salah satu ciptaannya, dan memohonlah agar kamu dipertemukan dengan ciptaannya itu meski tidak di dunia, tapi bisa di akhirat. Vero menepuk pundak Andreas lalu segera masuk ke dalam mobilnya. Andreas menatap nanar mobil Vero yang perlahan menghilang dalam pandangannya. Pria tampan itu menjatuhkan setitik air matanya, lalu segera menghapusnya. Apa aku terlalu merindukan Alona, sehingga aku berhalusinasi tadi? Lalu kenapa pria itu memberikan aku saran yang penuh teka-teki di dalamnya? Aku yakin, wanita tadi adalah Alona. Aku akan berusaha mencarimu, sayang. Kumam Andreas penuh tekad. Seorang pria parubaya baru saja turun dari mobilnya. Pria itu memasuki pelataran rumah mewah. Tak berselang lama, sebuah mobil BMW berwarna hitam berhenti di sebelah mobilnya. Hai, entah mimpi apa aku semalam bisa bertemu dengan kadal tua sepertinya. Sepertinya hari ini takdir buruk sudah memihakku. Ibu Anin menggerutu kesal ketika melihat Bram juga mendatangi kediaman Kinara. Niat hati wanita itu ingin menjenguk putri angkat dan bermain dengan cucu tampannya Vino dan BBL. Ibu Anin telah menghubungi Kinara dan putrinya itu sebentar lagi akan tiba di rumah. Bram yang mendengar dirinya disebut kadal tua pun mengepalkan tangannya erat. Pria parubaya itu menatap tajam wanita tua yang masih tetap cantik di hadapannya itu. Aku juga tidak menyangka bisa bertemu dengan rubah tua sepertimu di sini. Sanggah Bram membuat Ibu Anin membuka mulutnya lebar. Astagfirullah, ini aki-aki makin tua bukan insaf. Ingat, umur udah setengah abad, nyawa udah masuk setengah tanah. Tapi punya mulut tajam benar macam cabai kering. Balas Ibu Anin dengan kata-kata pedasnya membuat napas Bram naik turun. Pria parubaya itu sangat ingin menjahit mulut Ibu Anin yang memiliki kepedasan bila berucap seperti bon cabai level air. Dan setiap kata-kata yang keluar dari lisannya bagaikan pedang samurai yang ketajamannya mampu membuat leher musuh terpenggal. Pantas kamu janda puluhan tahun. Ternyata mulutmu lah yang membuat laki-laki tidak mau menjadi pendampingmu. Sarkas Bram tak kalah pedas, membuat Ibu Anin melotot. Wanita itu tertawa mengejek ke arah Bram, menatap pria parubaya dari atas hingga bawah. Lebih baik aku jadi janda puluhan tahun tapi hidup bahagia. Bukannya macam kamu, menikah dengan ular berbisa berkedok manusia. Balas Ibu Anin yang tak kehabisan kata menghadapi orang-orang yang modelnya seperti Bram. Bram tak menjawab sepatah kata pun, karena semua yang keluar dari lisan Ibu Anin benar. Dia tak bisa mengelak, karena selama ini dia telah memelihara 2 ular berkedok manusia di rumahnya. Bahkan saat kabar Sandra dan Aluna meninggal, tak membuat rasa iba hadir dalam hati Bram. Karena bagi pria itu, mereka pantas mendapatkan karma itu. Namun satu hal yang membuat Bram gelisah, yaitu sampai saat ini, dia belum mendapatkan maaf yang tulus dari Kinara. Anaknya itu masih saja menjaga jarak dengannya. Ibu Anin mengayunkan langkahnya meninggalkan Bram seorang diri. Bram yang melihat Ibu Anin ingin masuk ke dalam rumah Kinara pun langsung bergegas mengikuti wanita janda itu. Kenapa kamu malah ngikutin aku? Tanya Ibu Anin menghentikan langkahnya, berbalik menatap heran ke arah Bram. Aku juga ingin masuk ke dalam rumah Kinara, tapi tidak bisa, karena Kinara melarang para pekerjanya memberikan izin untuk aku masuk. Jadi aku ingin mengandalkanmu agar bisa masuk ke dalam rumah anakku. Lanjut Bram membuat Ibu Anin mengernyitkan dahinya. Di mana kamu memperbaikinya? Tanya Ibu Anin membuat Bram tak mengerti. Memperbaiki apa? Bram bertanya balik karena memang tak paham dengan pertanyaan Ibu Anin. Perbaiki otak kamu yang pernah korslet. Dulu kan kamu tidak pernah menganggap Kinara sebagai anakmu. Makanya aku tanya, di mana kamu perbaiki otak kamu yang korslet itu, sehingga kamu sadar kalau Kinara anak kamu? Jelas Ibu Anin panjang lebar membuat Bram langsung mengelus dadanya. Pria parubaya itu tak habis pikir. Bagaimana bisa ada wanita tua yang memiliki mulut seperti Ibu Anin? Masalahnya, Bram tidak bisa melawan, karena Ibu Anin bukanlah wanita sembarangan. Wanita itu berkelas dan berpendidikan, terlebih lagi juga kaya dan mandiri, sehingga membuat Bram sangat sulit membalikkan setiap ejekan yang keluar dari Ibu Anin.
ia tak memiliki celah akan hal itu. Aku heran, entah apa kesalahanku padamu, sehingga kamu sangat membenciku. Bram menghela napas berat. Nggak tahu, lihat muka kamu aja itu udah buat aku enak aja gitu. Ceplos Ibu Anin tanpa beban, membuat Bram menyugar rambutnya ke belakang. Kamu tahu apa itu benci? Kata anak muda zaman sekarang, benci itu adalah singkatan dari benar-benar cinta. Jadi hati-hati, dari benci bisa jadi cinta. Ujar Bram membuat Ibu Anin langsung mengusap tengkuknya. Naudzubillah ya Allah, amit-amit jabang bayi aku nikah sama kadal tua sepertimu. Lebih baik aku tunggu suamiku bangkit dari kubur ketimbang harus menikah denganmu. Ketus Ibu Anin dengan nada kesal. Tersambung.